Oke, kita mulai ya. Kita kan sering banget nganggep komputer itu ya cuma alat, sesuatu yang kerja aja di belakang layar, gitu kan? Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget? Ada sebuah buku yang ngajak kita buat melihat komputasi bukan sebagai alat, tapi sebagai sesuatu yang ajaib. Dan ini dia ide utamanya. Kode itu mantra. Coba dibayangin, keyakinan orang zaman dulu kalau kata-kata tertentu bisa mengubah dunia. Ternyata sekarang jadi kenyataan lewat kode komputer. Ini gagasannya kuat banget dan bakal kita bedah bareng-bareng. Tapi, ya itu dia masalahnya, kita tuh udah kehilangan rasa takjub itu. Teknologi sekarang rasanya cuma kayak alat kerja yang ngebosenin, bahkan kadang bikin capek. Kita lupa kalau di balik setiap aplikasi yang kita pakai, ada jejak-jejak sihir kuno. Coba deh kita mundur ke zaman dulu. Di sana, ada konsep mantra atau incantation. Orang-orang percaya banget kalau kamu ngucapin kata-kata yang pas dengan urutan yang sempurna, kamu bisa mengubah dunia di sekitarmu. Kata-kata adalah kekuatan. Sekarang, bandingin sama ini. Definisi dari program komputer kok mirip banget ya? Serangkaian perintah yang presisi, salah satu titik koma aja gagal semua. Yang maksa sebuah tindakan buat terjadi. Jadi, program komputer itu pada dasarnya adalah mantra modern. Bedanya, mantra yang ini beneran manjur. Dulu, para penyihir bahkan nulis mantra-mantra jagoan mereka di buku yang namanya Grimoire. Anggap aja ini kayak buku resep sihir, kumpulan kekuatan yang bisa dipakai lagi dan lagi sama siapapun yang ngerti cara bacanya. Terus, di zaman sekarang, apa dong padanannya? Ya, pustaka perangkat lunak open source. Itulah Grimoire kita sekarang. Kumpulan mantra kode yang ditulis sama penyihir dari seluruh dunia, siap dipakai sama siapa aja buat nyiptain sihir mereka sendiri. Dan analoginya makin dalam loh. Ingat kan konsep nama sejati di dunia sihir yang katanya bisa ngasih kamu kendali? Nah, di dunia coding itu namanya variabel, sebuah nama yang kita kasih buat ngendaliin data. Terus ada pengorbanan dalam sihir kan, sesuatu yang harus dikasih biar mantranya jalan. Nah, di zaman kita, itu ya jutaan data yang kita korbanin buat ngelatih sebuah AI. Dan ternyata, iya, ini bukan ide baru atau aneh-aneh loh. Para pionir ilmu komputer kayak Fred Brooks udah dari lama banget ngeliat keajaiban dalam kerjaan mereka. Mereka nggak cuma ngerasa kayak insinyur, tapi juga semacam penyihir digital. Oke, jadi kita sepakat ya, kode itu sihir. Tapi komputer punya satu kekuatan yang nggak dimiliki penyihir manapun. Kemampuan buat ngulang sesuatu tanpa henti, tanpa capek. Manusia pasti nyerah, tapi mesin nggak akan pernah. Jadi, apa dong yang bisa lahir dari kekuatan super ini? Nih, kita lihat mantra beneran dari zaman awal-awal komputer pribadi. Kodenya simple banget, sumpah. Cuma nyuruh komputer buat satu hal. Secara acak, cetak garis miring ke kiri atau ke kanan. Udah, terus ulangin lagi dan lagi. Gampang kan? Tapi, lihat deh apa yang terjadi. Dari perintah yang super-duper sederhana itu, pas diulang ribuan kali dalam sedetik, muncul pola yang rumit banget. Indah, dan kayak nggak ada habisnya. Sebuah labirin yang nggak pernah kita duga lahir dari mantra satu baris doang. Ini dia kekuatan komputasi yang nggak kenal lelah. Teknik ini ada namanya generasi prosedural. Ini tuh cara buat nyiptain seluruh dunia digital, kayak planet-planet di video game gitu, cuma dari beberapa baris kode sebagai benihnya. Jadi kita nggak perlu bangun dunia itu satu persatu. Cukup tulis mantranya, dan komputer yang bakal numbuhin seluruh hutannya buat kita. Nah, disinilah semuanya jadi dalam banget. Kalau mantra, kode sesederhana itu aja bisa melahirkan dunia simulasi yang begitu kompleks, terus apa artinya buat dunia kita? Jangan-jangan realitas kita ini sebenarnya cuma program komputer raksasa. Ini yang namanya hipotesis simulasi. Ide yang kedengarannya gila, tapi lahir langsung dari kekuatan kode yang barusan kita lihat. Ya, tentu aja, kita nggak punya jawabannya. Kutipan dari Lovecraft ini pas banget. Hipotesis simulasi ini bukan soal benar atau salah, tapi ini cara baru kita buat menghadapi betapa luas dan misteriusnya realitas kita. Ini cara modern buat nanya, sebenarnya apa sih yang ada di luar sana? Oke, kita tarik lagi ya ide-ide raksasa ini ke bumi, kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya, ini bukan soal kita hidup di Matrix atau bukan, tapi ini soal gimana kamu dan saya milih buat ngelihat keajaiban komputasi yang ada di sekeliling kita setiap hari. Jadi, kita punya pilihan nih. Kita bisa aja terus-terusan ngelihat komputer sebagai kotak ngebosenin buat kerja.
Atau kita bisa ambil sikap takjub, milih buat ngelihatnya sebagai sumber keajaiban, kreativitas, dan bahkan keseruan. Steve Jobs pernah bilang, komputer itu sepeda untuk pikiran. Ini keren banget. Maksudnya, komputer itu bukan buat gantiin kita, tapi buat memperkuat kita. Kayak sepeda, yang bikin kita bisa pergi lebih jauh dan lebih cepat, komputer seharusnya bisa memperluas jangkauan kreativitas dan imajinasi kita. Kita ini dikelilingi sama kekuatan ini loh, oleh kode-kode yang lagi merajut masa depan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, sihir itu ada nggak sih? Pertanyaannya adalah, kita mau buka mata buat ngelihatnya nggak? Bukankah sudah waktunya kita menyadarinya?